Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kursus online kita. Di materi ke-19 ini kita akan membahas mengenai athof dan ma'tuf. Apa itu athof dan ma'tuf? Athof dan ma'tuf adalah kalimah baik isim maupun fi'il yang hukum i'rabnya disamakan melalui perantaraan huruf athof. Langsung saja saya berikan contoh. Di sini ada jumlah yang berbunyi qala Zaidun wa Aisyatu. Kita uraikan, wa-nya di sini adalah sebagai huruf athof, Aisyatu sebagai ma'tuf dan Zaidun sebagai ma'tuf alaih. Langsung kita i'rab seperti biasa. Qala adalah fi'il madhi dari qala yaqulu. Karena fi'il madhi maka dia dibaca mabni alias tetap. Sementara Zaidun dia sebagai fa'il, karena fa'ilnya dibaca rofa, tanda rofanya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Sementara wa adalah huruf athof dan Aisyatu dia itu ma'tuf ala Zaid. Jadi ma'tuf di sini mengikuti ma'tuf alaihnya. Sehingga karena Zaidun itu dibaca rofa, maka Aisyatu juga i'rabnya dibaca rofa. Itulah yang saya maksudkan i'rabnya disamakan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Lalu mengapa Aisyah di situ tidak tanwin? Jawabannya karena Aisyah termasuk ke dalam isim ghairu munsharif, kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya, yang mana isim ghairu munsharif tidak boleh tanwin dan kalau posisinya jar maka tanda jarnya menggunakan fathah. Dan kita ingat lagi Aisyah kenapa dikatakan isim ghairu munsharif? Karena memiliki dua ilat. Yang pertama dia itu adalah isim alam, yaitu nama. Yang kedua karena dia itu adalah mu'annats. Nah, sehingga saran saya ketika kita mempelajari pelajaran berikutnya, pelajaran yang lama tidak boleh dilupakan. Kemudian contoh berikutnya. Di sini ada ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Ad-dunya sebagai mubtada, karena mubtada dibaca rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Tapi karena ad-dunya di huruf akhirnya ini adalah alif maksurah, maka dhammahnya ditakdir. Jadi tidak muncul Dikira-kira saja ad-dunya sebetulnya ada dhammahnya. Kemudian sijnu di sini sebagai khobar. Karena khobar, maka i'rabnya adalah rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Kenapa kemudian di sini tidak tanwin? Karena dia sebagai mudhof. Di pelajaran sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ketika menjadi mudhof itu harus melepaskan tanwinnya. Kemudian al-mu'mini. Al-mu'mini ini adalah dari amana yu'minu. Dia sebagai isim fa'il. Posisinya dalam i'rab dia sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih hukumnya adalah dibaca jar, tanda jarnya adalah kasroh. Kemudian wa di situ adalah sebagai huruf athof dan jannatu. Nah, jannatu ini adalah sebagai ma'tuf ala sijnu. Jadi jannah di sini mengikut kepada sijnu. Karena dia sebagai ma'tuf, maka i'rabnya disamakan. Karena sijnu di situ dibaca rofa, maka jannatu juga dibaca rofa. Tanda rofanya adalah dhammah. Dia juga sebagai mudhof, maka tidak boleh tanwin. Nah, kemudian al-kafiri ini berasal dari kafaro yakfuru, masuk ke wazan isim fa'il kafir. Wazannya adalah fa'il. Nah, al-kafiri ini posisinya sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih wajib dibaca jar, tanda jarnya adalah kasroh. Nah, kemudian huruf athof itu ada 9. Nah, di sini ada wa, au, thumma sampai dengan la yang terakhir. Jadi usahakan ini pelan-pelan dihafal sehingga ketika nanti praktik kita akan lebih mudah. Nah, kemudian ketika berbicara athof ma'tuf ini ada kesesuaian antara ma'tuf alaih dan ma'tuf. Artinya ketika ma'tuf alaihnya berupa isim,
maka maktufnya pun harus isim. Kalau maktuf alaihnya berupa fi'il, maka maktufnya juga harus fi'il. Sebagai contoh saya ambilkan dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Di sini ada nasru. Nasru posisinya sebagai fa'il. Karena dia fa'il, maka dibaca rofa, tanda rofanya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Nah, sementara al-fathu di sini adalah ma'tuf ala nasru. Karena dia ma'tuf, maka i'rabnya pun harus disamakan, dibaca rofa juga. Tanda rofanya adalah dhammah. Nah, jadi di sini ma'tuf dan ma'tuf alaihnya sama-sama isim. Contoh kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Nah, di sini ada yu'minuna yang merupakan fi'il mudhari'. Nah, sedangkan wa di situ adalah huruf ataf dan yuqimuna ini adalah sebagai ma'tuf ala yu'minuna, ini sama-sama fi'il. Kemudian yang ketiga, di sini ada dari sholawat ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin. Sholli di sini ini adalah fi'il amar. Wa-nya adalah huruf ataf dan salim ini juga fi'il amar. Jadi antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya sama-sama fi'il amar. Kemudian bentuk salawat yang lain, sallallahu alaihi wasallama. Sholat di sini adalah fi'il madhi, wa-nya adalah huruf ataf dan sallama ini juga fi'il madhi. Jadi ma'tufnya fi'il madhi dan ma'tuf alaihnya juga fi'il madhi. Nah, sebagai contoh terakhir saya ambilkan lagi dari Al-Qur'an. Di sini ada ayat yang berbunyi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Kita fokus ke kata siyam, di mana siyam ini posisinya majrur karena didahului oleh kata min. Tanda jarnya ini adalah dengan kasroh. Nah, kemudian au di situ adalah huruf ataf, ya. Dan shadaqatin, nah ini adalah ma'tuf ala siyam. Karena ma'tuf, maka dia harus mengikuti hukum i'rabnya itu kepada ma'tuf alaihnya. Karena ma'tuf alaih dalam hal ini adalah siyam dibaca jar, maka shadaqah juga harus dibaca jar. Tanda jarnya adalah kasroh. Nah, kemudian di situ juga ada nusuk. Nah, nusuk juga ma'tuf juga kepada mana? Kepada siyam juga. Ya, jadi ada dua ma'tuf di situ. Nah, sehingga nusuk karena dia ma'tuf, maka i'rabnya harus mengikuti ma'tuf alaih yaitu siyam. Sehingga nusuk juga dibaca jar. Nah, demikian pembahasan mengenai ataf dan ma'tuf ya. Sebagai tugas ya silahkan dicari di dalam Al-Quran bentuk-bentuk ataf dan ma'tuf ini, bisa ditulis ya satu ayat saja, kemudian difotokan, kemudian di-share di grup.